Allah Romo ngrekso ngrimati kula kabegjan graharjan kang pinangyo lamun nyanggi momotan lan sangsara dinunggil mretan ngantos semplah kula pasrah lan sumarah mring Gusti panuntunnya wis mesti prayogi ing wusana kula tukeng swarga saduhung raso gesang sampurna. Yesus Gusti nebus kula tiyang dosa wangiaken kula gesang suci manggul salib wit nderek sang pamarto nekseni margining basuki kula pasrah lan sumarang mring Gusti panuntunnya wis mesti prayogi ing wusana kula tukeng swarga saduhung raso gesang sampurna saduhung raso gesang sampurna. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Pada saat ini kita akan bersama belajar dari bacaan kita 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ke-50. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami."
Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, perikop ini mungkin sudah sering kita dengar ya. Dari kita kecil sampai dengan saat ini, perikop tentang Daud mengalahkan Goliat sudah sering kita dengar dan juga sering kita renungkan bersama. Dan Daud ini adalah salah satu tokoh yang sangat saya idolakan, karena ini membuktikan bahwasanya mukjizat dan keajaiban bukan hanya terjadi waktu Tuhan masih ada, tapi mukjizat dari Tuhan juga terjadi waktu Daud ada, dan saya yakin itu juga masih ada sampai dengan sekarang. Nah, ayat nats untuk hari ini ada di 1 Samuel 17 ayat 45. Saya akan ulangi. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, kalau secara logika dari perikop ini kita sama-sama tahu, tidak mungkin seorang Daud yang berperawakan kecil, tidak mempunyai latar belakang kemiliteran, dan dengan segala keterbatasannya bisa mengalahkan seorang Goliat, di mana Goliat ini adalah salah satu tentara andalan dari Filistin yang mempunyai badan tinggi tegap lebih dari perawakan orang pada umumnya. Tapi kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Bahkan kalau kita mau lihat dari ayat yang sebelumnya, di perikop yang sebelumnya itu dijelaskan bahwasanya Daud ini sudah diberikan baju dan perisai oleh Saul. Tetapi karena ini menghambat pergerakan dari Daud, maka Daud menanggalkan semuanya. Dan Daud datang dengan apa adanya Daud ini. Nah, ini secara fisik seperti itu, tapi yang patut kita contoh adalah Daud maju bukan karena dia bisa, tapi Daud maju karena dia tahu Allah bersama dengan dia. Kalau kita lihat dari Yeremia 17 ayat 7 juga difirmankan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Selanjutnya pada Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini adalah salah satu Mazmur Daud. Jadi benar-benar Daud sadar bahwa ia tidak menghadapi orang Filistin itu sendirian. Dia sadar juga bahwa dia mempunyai Allah yang dia siapkan dan dia percayai. Nah, di sini pun kita juga bisa belajar bahwasanya dengan segala keberadaan kita, dengan segala keakuan kita, mungkin kalau di dalam kondisi sekarang orang berada, orang yang sehat, itu pun bagi Tuhan juga tidak ada artinya. Dalam arti demikian, orang yang memang mengandalkan dirinya sendiri, Tuhan dapat dengan mudah, dengan cara yang tidak dia sangka, dia dapat segera runtuh. Atau kalau sekarang terlalu percaya diri dengan segalanya, dia berada pakai masker dan segala macam, toh dia juga tetap kena COVID. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mempunyai apa-apa, orang yang dengan segala keterbatasan, tapi dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberkati.
dia dijauhkan dari segala penyakit dan dia tetap sehat. Nah, itu yang wajib kita amini untuk kondisi sekarang, di mana sudah 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun kita mengalami kondisi pandemi ini. Dan kita mau belajar dari sini, dari Daud, dari seorang muda, dari seorang yang diremehkan, tapi dengan dia mengandalkan Tuhan, hal yang mustahil dapat dia lalui. Itu satu. Dan juga kita harus belajar juga, Daud tidak mengalami ini secara instan. Nah, kita juga mau belajar dari perikop-perikop sebelumnya, siapa sih Daud ini? Ternyata dalam pembelajaran sebelumnya pernah diceritakan bahwa Daud itu juga selalu mengandalkan Tuhan. Dia adalah orang yang setia. Itu sifat Daud ya. Dia adalah orang yang setia. Dia selalu mengandalkan Tuhan dimanapun dia berada, bahwa dia pernah juga menjadi seorang penggembala dengan nama Tuhan. Di dalam Samuel 1 ayat 17, pasal 17 ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud benar-benar yakin, kalau dulu dia punya Tuhan yang pernah menyelamatkan dia, maka ketika menghadapi Goliat, Daud juga masih percaya juga, dia masih berpegang juga bahwasanya Tuhan beserta dengan dia. Terus yang berikutnya, kalau kita lihat di dalam Kidung Mazmur, itu adalah doa-doa dan kumpulan lagu-lagu dari Daud. Itu menunjukkan bahwasanya Daud juga adalah orang yang selalu mengingat Tuhan. Bahkan kalau ditulis dia bisa dapat satu kumpulan buku ya, jadi sebuah mazmur, Kidung Mazmur itu Daud yang ada di situ. Dia curahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Saat senang dia bermazmur, saat sedih dia juga kembali kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan, dan ketika dia dalam kondisi bimbang, dalam pencobaan, dia juga selalu mengandalkan Tuhan. Itu Daud. Jadi tidak secara instan ketika kita ngomong aku percaya kepada Tuhan, amin, itu terjadi, tidak. Tapi proses di sini yang wajib kita mau belajar dan kita gali lebih. Jadi Tuhan sudah memfirmankan bahwasanya Dia akan selalu ada dengan kita, Dia akan selalu menyertai kita, tapi untuk mendapatkan itu diperlukan sebuah konsistensi dari kita. Satu, objektif kita, tujuan kita, goal kita ada pada Tuhan. Yang kedua, kita konsisten untuk selalu berserah kepada Tuhan. Jadi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita kembali kepada Tuhan. Itu yang salah satu cara untuk kita tetap mendapatkan hikmat dan juga keajaiban dari Tuhan, mukjizat dari Tuhan. Dan ketika di orang-orang yang lain itu merasakan ketakutan seperti saat tentara Israel ini menghadapi Filistin, kenapa sih mereka takut? Karena mereka mengandalkan diri mereka dan mereka mengukur dari kondisi mereka, dari fisik mereka. Berapa sih jumlah kita, gimana kondisi kita, bagaimana mereka, bagaimana kondisi mereka, itu yang dipikirkan tentara Israel pada saat itu. Tapi muncullah Daud ini datang, dia masuk, dan dia berserah kepada Tuhan, dan dia bisa mengalahkan Goliat. Goliat ini jadi ikon untuk tentara Filistin pada saat itu. Jadi diceritakan Daud tanpa membawa apa-apa dan dia juga diremehkan. Bahkan mereka juga berteriak, apakah dikira tentara Filistin itu adalah anjing, karena si Daud hanya bawa tongkat dan seperti orang bermain-main saja. Sedangkan mereka datang dengan pedang dan perisai untuk maju menghadapi tentara Israel. Tapi dengan kuasa Tuhan, Daud dengan kemampuannya, saya yakin juga kalau Daud dia pakai umban atau dia melontarkan alat untuk melontarkan batu itu juga bukan mendadak di situ ya. Tapi saya yakin juga bahwasanya itu adalah hal yang memang jadi keahlian Daud. Di sela-sela waktunya mungkin dia bermain dengan umbannya itu. Dia main lempar batu dengan umbannya.
Dan itu salah satu keahlian. Nah, di sini juga kita mau diajarkan. Kalau kita memang berserah kepada Tuhan, dan kita juga wajib juga untuk mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau kita hanya berserah itu seolah-olah hanyalah ucapan dari kata. Ya Tuhan, aku berserah kepadamu. Tetapi di dalam tindakan keseharian kita, di dalam kita berlaku dalam keseharian, kita tidak melakukan apapun. Percuma. Jadi Tuhan mau kita berserah kepada Tuhan, tapi juga Tuhan mau kita mengembangkan talenta yang ada di dalam diri kita. Itu yang wajib kita jaga. Jadi jangan sampai kita hanya aku percaya pada Tuhan, selesai. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kita punya kewajiban kita mengembangkan apa yang ada dalam diri kita, apa yang menjadi talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dikembangkan terus, itu yang akan jadi senjata buat kita. Sama juga seperti Daud ini. Dia mungkin tidak mahir bermain pedang. Bahkan dia dikasih pedang pun dia tanggalkan. Dikasih perisai, dikasih baju zirah, dia tanggalkan karena dia tidak bisa dengan itu. Tapi Daud percaya kepada Tuhan dan apa yang dia miliki, dia mampu itu untuk maju membela Israel pada saat itu. Di sini juga kita mau diingatkan ya, optimis ini bukan berarti kita takabur. Tapi optimis di sini harus kita sikapi bahwa percaya diri yang positif karena tahu kepada siapa dia menaruh pengharapan. Nah, ini yang saya sadur juga kalau teman-teman, saudara-saudara lihat profil di WA saya tulisnya itu I am possible. Jadi saya bisa. Saya mungkin melakukan. Tapi bukan berhenti di situ. Saya mampu karena Tuhan yang memampukan saya. Itu saya amini dan saya selalu bawa di dalam perenungan saya. Ketika dalam bekerja pun juga demikian. Saya selalu mengandalkan apa sih yang saya bisa, saya wajib mengembangkan. Tapi di samping itu juga saya selalu berserah kepada Tuhan. Saya bekerja, saya memaksimalkan apa yang saya bisa, tapi saya juga percaya Tuhan pasti menuntun saya. Dan ini juga kita perlukan di tengah-tengah kita saat ini di kalangan masih minoritas. Jadi kita harus konsisten jadi orang Kristen yang baik. Kita harus konsisten jadi orang Kristen yang berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kembalilah kepada firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ingatlah kepada Tuhan. Nah, salah satu juga Daud ini di dalam Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saya ulangi, Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya setiap hari. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Daud juga tergantung kepada firman Tuhan. Semua hal baik ada di dalam kitab kita. Dan ini Daud juga menjalani itu. Maka bisa dikatakan Daud adalah orang yang hebat. Tapi dia hebat bukan karena keakuan Daud, tapi karena Daud ada karena dia berserah kepada Tuhan. Dan dia juga selalu merenungkan Taurat Tuhan. Saat kita senang, hendaknya kita nanti juga sama seperti Daud. Kita bergembira, kita bermazmur, memuliakan nama Tuhan. Dan juga ketika kita masih sering mengalami kesulitan, maka kita juga wajib untuk lebih lagi belajar Taurat dan firman Tuhan. Karena segala kesulitan kita, segala keluh kesah kita, semua ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Nah, pada saat ini itulah beberapa karakter dan keteladanan Daud. Dan kalau saya katakan saat ini kita pasti menang karena Tuhan. Kita pasti menang karena Tuhan. Dan ketika pada zaman itu mukjizat Tuhan ada, sebelum Daud mengalahkan orang Filistin, Tuhan melakukan mukjizatnya kepada Daud. Saat mengalahkan orang Filistin, Tuhan juga melakukan mukjizatnya terhadap Daud.
Saya yakin pada saat ini mukjizat Tuhan juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Segala kesesakan, kesedihan, pasti kita bisa lalui karena Tuhan ada kepada kita. Demikian, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang sungguh baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu, atas segala berkat yang telah Kau curahkan kepada kami ya Bapa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami telah Engkau ingatkan dengan firman-Mu tentang keteladanan Daud, tentang mukjizat yang telah Kau berikan kepada Daud, tentang berserah diri Daud kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami, Engkau buka hati serta pikiran kami ya Bapa, sehingga kami dapat meladani Daud dan kami dapat berlaku. Kami selalu berserah kepadamu, kami akan kembali kepadamu di dalam apapun kondisi kami ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, bahwasanya kasih-Mu setia kepada kami, dan kapanpun itu Tuhan adalah Tuhan yang sungguh baik. Ya Bapa, pada saat ini kami juga ingat akan kondisi kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat-Mu di GKJ Prambanan, di dalam kondisi pandemi ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, bahwasanya Engkau selalu ada buat kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau akan menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau akan menjadikan berkat-berkat bagi kami dan juga orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi seluruh bangsa ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan melawat bangsa ini. Engkau berkenan melawat seluruh lapisan pejabat dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi di pusat. Engkau akan berikan kebijaksanaan-Mu ya Bapa. Engkau akan berikan berkat-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat-Mu, sehingga mereka dapat menjadi contoh bagi kami, dan juga menjadi orang-orang yang berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oh Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih saat ini melakukan teror, melakukan kejahatan, untuk para teroris dan orang yang ingin merusak Indonesia. Di dalam nama Tuhan, kami ingin doakan mereka, kami ingin serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga mereka dapat dibukakan mata hatinya, mereka dapat menjadi orang baik kembali, dan mereka dapat menjadi orang yang bisa membangun bangsa ini. Ya Tuhan, jikalau di dalam doa kami terselip dosa dan kesalahan kami mohon ampun, dan kami ingin serahkan hati kami untuk pengampunan-Mu saja ya Bapa. Yesus Tuhan, kami ingin serahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang Maha Kasih. Amin.